Tadi sudah cukup banyak disampaikan ya. Intinya partai buruh hadir karena omnibus law itu aja. Itu harus dipahami betul. Karena kita di lapangan banyak menemukan kawan-kawan nggak tahu omnibus law itu apa. Ini penyakit. Penyakit ini akan diderita oleh kawan-kawan yang sedang bekerja, yang akan pensiun, bahkan generasi setelah kita, anak kita, cucu kita. Itu omnibus law. Kawan-kawan sekarang sedang bekerja, mungkin sedang happy karena omnibus law. Perusahaan ingin PHK, nggak perlu lagi mempersulit. Dulu waktu Undang-Undang 13 ada ketentuan ketika mau PHK wajib dirundingkan. Sekarang nggak ada kata-kata itu. Tidak ada kata-kata itu di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Yang ada apa? Diberitahukan. Betapa kejamnya seperti itu. Udah gitu, setelah pensiun, haknya pun di suratnya bukan main 50%-nya. Yang tadinya satu ketentuan menjadi 0,5. Yang mau pensiun pun juga, yang tadinya dua ketentuan menjadi 1,75. Yang pensiun gitu. Harusnya yang pensiun itu justru diapresiasi kan. Karena apa? Dia sudah mengabdikan dirinya sekian tahun, menghasilkan sekian banyak bagi perusahaan, berakhir haknya dipotong, harus dikurangi. Jadi ini yang penting kawan-kawan semua. Jadi nggak usah berpolemik lagi. Ke depan perjuangan paling mudah bagi kawan-kawan semua, bagi kita semua adalah 14 Mei 2024 datang ke TPS, coblos KTP. Itu perjuangan paling mudah. Insya Allah kalau partai buruh dari kabupaten kota, kita Karawang lah ya, kemudian juga provinsi, jadi Bung Denny, kemudian juga DPR di Mati dan seluruh Indonesia banyak partai buruh, insya Allah omnibus law bisa dicabut dan kita kembalikan ke Undang-Undang 13. Itu yang menjadi impian kita. Ingat, ini impian kita. Ini bicara partai buruh hari ini adalah pertarungan kawan-kawan. Pertarungan. Kita tahu lah ya, kalau serikat pekerja, serikat buruh itu apa sih hari-harinya yang dilakukan, pergerakannya apa sih? Lobby aksi. Ketika lobby ke pemerintah, ke pejabat negara, tidak dengan aksi. Sama ke pengusaha pun punya masalah, di lobby dulu sama PUK, gagal aksi lagi, bahkan mogok kerja, mogok daerah, mogok nasional. Itu yang selalu dilakukan selama ini. Dan yang paling pasti ya, ke depan insya Allah kalau kita rebut partai buruh ada di legislatif kabupaten, provinsi, nasional, kita ketika menemukan masalah, kawan-kawan semua bisa hadir. Dan kawan-kawan pun juga mendatanginya, nggak usah harus demo-demo berduyun-duyun. Cukup mendatangi kantor DPRD, kabupaten, provinsi, nasional, memanggil siapa yang jadi wakilnya. Insya Allah nggak sulit lagi. Itu yang menjadi harapan kita. Hari ini kawan-kawan, kita tidak punya. Kalaupun ada, sifatnya hanya menumpang. Ini fakta nih. Waktu itu kita punya satu yang ada di DPR RI, di Komisi 9. Komisi 9 itu yang membidangi tentang kita. Ketika dia banyak bicara, udah sedikit banyak ngomong. Ya tentu oleh mereka yang punya suara besar, gerah dong, dicabut, ditarik, pindahin. Tadi udah sekjen udah sampaikan semua itu. Itu faktanya. Itu yang terjadi. Bicara pekerjaan kita sudah maksimal semua yang kita lakukan, termasuk JR, judicial review, gagal dan gagal terus. Kemarin formil digagalkan juga. Kesempatan terakhir adalah uji material. Ini pun juga kita nggak bisa menyerahkan begitu saja harapan kita. Harapan itu jalan, tapi juga perjuangan oleh partai buruh harus kita lakukan. Lupakan lagi kita merasa alergi dengan politik. Kalau politik itu dijalani oleh orang baik,
nggak ada masalah. Kita akan ikut kebaikan itu. Tapi kalau politik dijalani oleh orang picik dan licik, nasib kita seperti hari ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.